Pada video kali ini, kita akan ngebahas berbagai fakta tentang proses crawling Google. Hal ini sangat penting untuk website teman-teman, apalagi kalau teman-teman ingin mendapat peringkat 1 di Google. Tertarik? Yuk bahas semuanya dalam video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Kanada Kurniawan dan masih di channel kita Pro Jasa Web. Pada kesempatan kali ini kita akan ngebahas banyak hal mengenai fakta seputar proses crawl pada Google. Tanpa berlama-lama, yuk kita langsung masuk aja ke pembahasannya. Nah, yang pertama teman-teman harus tahu beberapa istilah ya, minimal 2 istilah, yaitu crawl. Apa itu crawl? Crawl adalah proses yang digunakan bot search engine, kalau pada Google itu Googlebot, untuk mengunjungi halaman baru dan yang diperbaharui untuk ditambahkan ke indeksnya Google. Nah, istilah lain yang harus teman-teman ketahui yaitu crawl budget. Crawl budget itu adalah jumlah halaman yang akan dirayapi oleh Google di situs teman-teman pada hari tertentu. Jumlah ini dapat berbeda dari hari ke hari, namun secara umum jumlahnya relatif stabil. Nah, crawl budget ini berpengaruh banget buat website teman-teman. Apalagi kalau teman-teman mengelola website yang gede banget. Jumlah halamannya udah ratusan ribu atau jutaan. Nah, ini crawl budget akan sangat berpengaruh. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini adalah tes pengetahuan mengenai crawling yang bisa teman-teman ikuti di Google ya. Saya menyebutnya itu Google Knowledge Test. Tes ini dibuat oleh Google karena banyak sekali kesalahpahaman mengenai proses crawlingnya Google. Ada banyak sekali yang dibicarakan pada tes ini ya. Nah, tapi teman-teman harus tahu bahwa tes ini udah lama sebenarnya. Tes ini udah ada itu sejak Desember tahun 2020. Nah, namun ketika pertama kali dirilis pada Desember 2020, tes ini nih bentuknya nggak berbentuk tes gitu. Jadi bentuknya cuma penjelasan aja. Nah, kalau teman-teman lihat dalam versi bahasa Indonesianya, itu malah belum ada bentuk tesnya. Jadi bentuknya masih paragraf penjelasan. Hal inilah yang akan kita bahas dalam video kali ini. Kalau teman-teman penasaran, ini alamat URL-nya ya agak panjang ya, di capture aja. Semoga aja bisa diakses. Nah, tapi kalau teman-teman penasaran, silakan tonton video ini sampai habis. Kita akan bahas hampir semua dari bahan tes tersebut. Oke, kita lanjut. Yang pertama itu, apakah Google menyukai konten yang lebih baru? Bagi sebagian SEO, pasti sudah memiliki jawabannya. Nah, coba kita tes, benar nggak jawabannya? Konten itu dinilai berdasarkan kualitas. Jadi, apakah Google menyukai konten yang lebih baru? Ternyata tidak. Nggak ada istilah bahwa Google menyukai konten yang lebih baru gitu. Nggak ada istilahnya. Karena Google itu menilai konten berdasarkan kualitasnya. Kalau kualitasnya lebih bagus, ya tentu aja akan muncul pada halaman pertama Google. Google mengingatkan teman-teman perbaharui konten teman-teman jika memang diperlukan. Jadi jangan sampai kontennya diperbaharui cuma nambah titik misalnya. Atau cuma nambah spasi. Nggak ada konten apapun yang ditambahkan. Atau nggak ada manfaat apapun yang bisa didapat oleh pengunjung dari update tersebut. Nah, itu kan jelek banget ya kalau kayak gitu. Nah, apalagi kalau teman-teman membuat script khusus untuk mengubah tanggal update dari konten tersebut. Nah, itu ada ya. Ada beberapa teknik SEO, khususnya Black Hat SEO ya, yang bertujuan untuk hanya mengubah tanggal update-nya. Nah, mereka pikir hal itu dapat menguntungkan untuk mesin pencari Google. Nah, tapi Google sudah menjelaskan bahwa hal tersebut kalau memang kontennya nggak ada perubahan, jadi cuma baris tanggalnya aja yang berubah gitu ya. Nah, itu tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Teman-teman udah capek melakukannya, tapi ternyata nggak ada manfaat yang didapatkan dari Google. Oke, sampai di sini jelas ya. Jadi ini bukan mitos lagi, ini udah fakta dari Google bahwa Google tidak memilih konten berdasarkan tanggal pembaharuannya atau tanggal update-nya. Tapi buat teman-teman yang udah lama bergumul atau menggeluti dunia SEO, pasti ada pertanyaan ya. Kenapa? Karena ini. Ada algoritma yang pernah dikeluarin Google tanggal 3 November tahun 2011. Jadi udah belasan tahun yang lalu ya. Algoritma itu namanya algoritma Google Freshness. Nah, kemudian ada juga namanya Google Caffeine. Google Caffeine ini setahun sebelum algoritma Google Freshness. Nah, jadi Google Caffeine ini adalah web index system
Kemudian web index system ini selalu diperbaharui dan pembaharuan berikutnya itu adalah algoritma Google Freshness. Jadi algoritma Google Freshness ini bagian dari Google Caffeine. Nah, pada algoritma Google Freshness ini, Google menjelaskan bahwa dengan diterapkannya algoritma Google Freshness ini, 35% dari hasil pencarian itu akan berubah. Nah, yang diuntungkan itu adalah konten-konten yang memiliki pembaruan yang terbaru gitu. Yang paling fresh. Nah, jadi, kira-kira bertentangan nggak? Nah, ternyata nggak ya. Google memang lebih suka konten-konten yang lebih baru untuk topik-topik tertentu. Terutama terkait berita biasanya. Berita, event, dan lain-lain ya. Nah, contohnya bisa teman-teman cari sekarang di Google. Kalau teman-teman ketik Olimpiade, maka nggak mungkin yang muncul adalah Olimpiade-Olimpiade yang lalu. Pasti Olimpiade di Tokyo kemarin. Nah, itu contohnya ya. Jadi, ini merupakan algoritma Google Freshness. Nah, tapi untuk konten-konten yang lain, konten-konten yang tidak terikat dengan waktu, ini nggak pengaruh tanggalnya. Kalau kontennya berkualitas, nah tentu aja walaupun tanggalnya udah lama, udah setahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu, kalau konten teman-teman masih relevan, masih berkualitas, masih paling menarik, maka konten teman-teman pasti akan naik pada posisi pertama. Nah itu ya, jadi nggak bisa kita samaratakan bahwa Google itu lebih suka yang baru. Apalagi kalau kita khususkan bicara mengenai tanggalnya gitu, itu nggak bisa. Jadi hal penting yang harus teman-teman ingat di sini adalah konten itu harus terus diupdate ya teman-teman. Nah jangan sampai konten teman-teman itu kualitasnya menurun gara-gara tidak mengikuti perkembangan waktu. Walaupun Google tidak membedakan antara Google yang diupdate hari ini sama diupdate tahun lalu, tapi kalau teman-teman terus melakukan update yang bermanfaat gitu ya, pada konten teman-teman, tentulah kualitas konten teman-teman juga ikut meningkat dan tentu aja konten teman-teman bisa naik pada peringkat pertama. Oke, itu fakta yang pertama. Yang seterusnya itu adalah apakah kompresi pada sitemap dapat menaikkan crawl budget? Nah, kita udah bahas tadi ya crawl budget itu apa. Apakah bisa menaikkan kalau sitemap-nya dikompresi atau dikompres biasanya gitu ya istilahnya. Nah, ternyata tidak. Kompresi pada sitemap tidak mempengaruhi crawl budget. Titik. Oke. Pertanyaan selanjutnya ya. Nah ini. Buat teman-teman yang belum tahu, ini adalah maskotnya Google Search Console ya. Yang bawah ini Google Robot, yang atasnya Google Spider ya. Oke, sekarang pertanyaannya apa? Pertanyaannya, benarkah situs kecil itu tidak di-crawl sesering situs besar? Artinya, situs yang punya halaman sampai jutaan itu di-crawl lebih sering daripada situs yang halamannya cuma 1000 misalnya. Apakah benar itu? Nah, jawabannya adalah ini adalah salah ya. Jadi, Google meng-crawl suatu situs itu tidak terkait besar kecilnya suatu situs. Nah, apa yang dipermasalahkan? Yang jadi pertimbangan dari Google itu adalah kontennya penting atau enggak. Itu yang pertama. Walaupun situs teman-teman itu ada jutaan halaman, tapi semuanya kontennya nggak penting, bisa jadi itu nggak di-crawl oleh Google. Nah, penting itu maksudnya apa? Penting itu bisa memberikan manfaat kepada pembaca. Secara lebih dalam ya pasti pembahasannya akan panjang banget ya. Tapi yang jelas itu, konten teman-teman itu berguna atau enggak buat pembaca. Nah, kalau konten teman-teman itu penting atau berguna, maka Google pasti akan sering melakukan crawl pada konten teman-teman. Nah, tapi tidak hanya satu pertimbangan ya, tidak hanya konten yang penting, tapi juga kontennya sering berubah nggak? Nah, itu dia. Berubah itu bisa jadi bertambah kontennya, atau yang kedua, kontennya diupdate. Nah, seperti pembahasan kita yang pertama tadi ya, kalau teman-teman sering mengupdate konten teman-teman, maka proses crawl pun akan sering dilakukan pada website teman-teman. Walaupun website teman-teman itu kontennya nggak banyak gitu ya. Mungkin di bawah 1000, tapi setiap hari ada perubahan pada konten teman-teman. Maka crawl pun akan sering dilakukan pada website teman-teman. Itu fakta yang ketiga ya. Yang ketiga, kita lanjut. Nah, buat teman-teman yang udah sering melanglang buana di SEO tentu udah tahu ya, ini logo apa? Yang atas ini logo PageSpeed Insight, yang tengah ini logo GTmetrix, dan yang terakhir ini adalah logo Webpack Test. Tentu aja ini pertanyaannya mengenai kecepatan website. Nah, pertanyaannya, apakah kecepatan situs dan error itu mempengaruhi crawl budget? Jawabannya apa kira-kira? Nah, jadi benar. Kalau website teman-teman itu kecepatan situsnya tinggi, maka itu akan mempengaruhi crawl budget. Nah,
Kita ambil permisalan ya, misalnya situs A itu dapat di-load dengan waktu 1 detik. Nah, sedangkan situs B waktunya 2 detik. Nah, ini udah cukup cepat ya, 1 detik sama 2 detik itu nggak kerasa mungkin bagi para pengunjung. Ya, kerasa-kerasa dikit lah. Tapi kalau bagi Googlebot itu robotnya punya Google ya. Misalnya, dalam waktu 1 menit, situs A ini dapat 60 halaman yang di-crawl. Sedangkan si B hanya 30 halaman. Nah, beda kan? Perbandingannya itu jauh banget. Nah, artinya kalau teman-teman melakukan optimasi pada kecepatan website, GTmetrix, Google PageSpeed Insight, dan lain-lain itu ya, kalau teman-teman melakukan optimasi di situ, maka juga akan mampu meningkatkan crawl budget teman-teman. Nah, jadi sangat berguna ya. Nggak hanya berpengaruh pada faktor ranking Google, tapi pada proses crawlnya juga itu sangat berpengaruh. Selanjutnya, situs cepat itu artinya servernya sehat. Nah, ini seperti pesan kepada Googlebot. Kalau website teman-teman itu diakses dengan waktu yang sangat cepat, maka Googlebot akan beranggapan, oh, ini websitenya, servernya sehat. Kalau Googlebot udah menilai bahwa server teman-teman itu sehat, maka Googlebot akan membuat lebih banyak koneksi pada website teman-teman. Misalnya ada satu koneksi yang dilakukan oleh Googlebot, maka 1 menit teman-teman bisa 60 halaman. Ini misal ya, misal 1 menit bisa 60 halaman. Tapi kalau ada 2 koneksi, tentu aja yang terjadi itu adalah 1 menit bisa meng-crawl 120 halaman ya. Nah, beda banget ya. Apalagi kalau koneksinya banyak. Tentu aja halaman yang di-crawl pada website teman-teman itu jauh lebih banyak. Nah, jadi terlihat ya fungsi dari mengoptimasi core web vital dan page experience pada website teman-teman. Nah, sebaliknya, kalau situs teman-teman itu lambat, apalagi kalau ada errornya, error 5000 misalnya, nah itu ya, error yang diawali dari 5 itu pasti jelek banget gitu. Kode error 5000 itu kan berarti servernya sedang bermasalah. Nah, ini seperti pesan kepada Googlebot. Hey Googlebot, ini server lagi ada masalah. Jadi, lu jangan crawl dulu gitu. Nah, seperti itulah. Nah, minimal kalau memang ada masalah, Googlebot itu akan memperlambat proses crawlingnya. Nah, tadinya mungkin 1 menit bisa 60 halaman. Nah, karena server bermasalah dikurangi mungkin hanya 30 halaman. Kalau masih bermasalah dikurangi lagi mungkin jadi 15 halaman. Nah, kalau bermasalah terus, maka bisa jadi nggak di-crawl dulu sampai masalahnya selesai. Nah, seperti itu. Apalagi situsnya udah nggak bisa diakses gitu kan. Nah, itu udah sebagai sinyal yang kuat banget buat Googlebot untuk berhenti meng-crawl website tersebut. Nah, tapi ada tapinya ya. Ada tapinya yang disampaikan oleh Google. Tapinya apa? Tapinya adalah konten penting. Nah, ini tadi udah kita sebutin sebelumnya. Maka konten teman-teman itu haruslah konten yang banyak manfaatnya buat pembaca. Nah, Google akan rela menaikkan crawl budgetnya kalau konten teman-teman itu benar-benar penting. Walaupun speed itu agak lambat. Jadi nggak masalah. Bukan nggak masalah sih. Tapi masih bisa dimaklumi gitu. Walaupun websitenya lambat, tapi kalau kontennya itu betul-betul berkualitas, maka Google akan memprioritaskan. Nah, masalahnya kalau konten teman-teman itu nggak berkualitas banget, terus kecepatannya juga nggak cepat-cepat banget, nah, itu bisa jadi masalah pada proses crawlnya. Nah, itu yang patut teman-teman ingat. Jadi, catatan penting pada bagian ini adalah kecepatan itu penting, tapi konten jauh lebih penting. Nah, kalau memang teman-teman punya resource untuk mengoptimasi kecepatannya, nah silakan lakukan. Tapi yang terpenting itu adalah mengoptimasi kualitas kontennya. Oke, mungkin itu ya beberapa hal terkait fakta dan mitos mengenai crawl pada Google. Kita sampai kepada simpulan. Jadi simpulannya itu adalah langkah pertama dan yang paling utama dalam SEO adalah memahami search engine. Ingat, search engine itu ada 3 tahap. Pertama crawl, kemudian indexing, dan terakhir adalah ranking. Nah, biasanya kesalahan SEO pemula itu hanya bicara mengenai ranking gitu ya. Apa faktornya, gimana caranya. Padahal proses yang juga harus diperhatikan itu adalah 2 proses sebelumnya, yaitu proses crawl dan proses indexing. Oke? Selanjutnya, buat teman-teman yang ingin lebih jauh memahami mengenai crawl, teman-teman bisa baca lebih lengkap pada projasaweb.com/crawl. Itu merupakan artikel yang saya tulis sendiri. Dan kalau teman-teman pengen tahu lebih banyak mengenai crawl budget, saya juga ada menulis artikel pada projasaweb.com/crawl budget. Nah, oke, mungkin itu aja ya video yang dapat saya sampaikan
pada kesempatan kali ini. Semoga aja video ini dapat bermanfaat buat teman-teman dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa, jika ada yang salah dari apa yang saya sampaikan, tolong teman-teman ingatin ya. Jangan sampai nggak diingatin, supaya saya dapat melakukan perbaikan pada channel ini dan pada diri saya sendiri. Dan jika ada pendapat yang berbeda, teman-teman bisa masukin ke kolom komentar, supaya kita bisa berdiskusi. Jika ada masukan, teman-teman jangan sungkan untuk menyampaikannya, karena saya sangat terbuka dengan segala macam masukan. Dan jika teman-teman memiliki usulan pembahasan, cantumkan juga di kolom komentar, supaya semua usulan teman-teman dapat saya wujudkan dalam bentuk video. Buat yang belum tahu, video ini adalah bagian dari program Akademi Projasa Web, tempat di mana teman-teman bisa belajar digital marketing secara gratis. Caranya mudah, cukup kunjungi projasaweb.com/academy. Ada ratusan artikel dan video yang dapat teman-teman pelajari. Jika ada pertanyaan mengenai materi, teman-teman tinggal hubungi saya melalui email info@projasaweb.com. Gratis tanpa biaya apapun. Harapannya dengan program ini semakin banyak orang yang memahami digital marketing. Saya percaya jika semakin banyak orang yang paham digital marketing, maka ekonomi kita juga akan semakin baik. Yuk dukung program ini dengan cara subscribe dan share video ini, serta mengunjungi Projasa Web Academy.